Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Latifah Azhara. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab yang ke-15, yaitu Basic Configuration. Di bab 15 ini ada 6 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, konfigurasi hostname. Kedua, konfigurasi host. Yang ketiga, mendefinisikan IP address pada topologi. Yang keempat, konfigurasi IP address router. Yang kelima, konfigurasi IP server dan client. Dan yang keenam atau yang terakhir, basic remote access. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu konfigurasi hostname. Oke, di sini sudah ada topologi yang akan kita gunakan nantinya. Jadi hostname itu apa sih? Hostname adalah identitas atau nama yang digunakan dalam komputer dalam suatu jaringan. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya. Contohnya di sini terdapat Debian router. Nah, nanti Debian router ini kita berikan hostname RTR Debian. Kemudian di sini terdapat Debian server. Nah, di sini kita bisa berikan hostname SVR1 strip Debian. Kemudian di sini juga ada Ubuntu server. Nah, di sini kita akan berikan hostname SVR2 strip Ubuntu. Nah, untuk client atau Ubuntu desktop kita berikan hostname client strip Ubuntu. Jadi fungsi hostname adalah untuk suatu identitas, untuk pengenal dalam jaringan. Nah, hostname juga mempermudah kita dalam memanajemen atau contohnya jika teman-teman ingin meremote suatu jaringan atau komputer. Jadi secara default, router Debian atau server Debian itu kan memiliki nama yang sama, yaitu Debian. Nah, nanti jika kita ingin mencoba meremote suatu jaringan, misalkan router Debian, karena namanya sama, itu nanti pasti kita akan bingung yang mana router Debiannya, yang mana server Debiannya, karena semua namanya sama. Maka dari itu kita akan mencoba mengkonfigurasi hostname-nya. Oke, di sini saya coba di router Debian. Di sini saya akan login terlebih dahulu. Perhatikan di sini terdapat router Debian at RTR strip Debian. Perhatikan di sini terdapat router at Debian. Ini adalah user yang saya gunakan, dan at RTR strip Debian ini adalah hostname kita. Nah, secara default Debian router atau server kita itu secara defaultnya hostname-nya adalah Debian saja. Di sini kita coba masuk ke root. Kemudian kita coba lihat dengan hostname CTL. Perhatikan di sini static hostname-nya itu adalah RTR strip Debian ya. Nah, di sini kita akan mencoba mengganti hostname tersebut. Caranya gampang sekali, yaitu teman-teman di sini bisa masukkan perintah. Kemudian yang kita tulis namanya, misal seperti pada topologi ya. Oke, seperti ini namanya adalah RTR strip Debian. Kemudian enter. Kita coba lihat di hostname CTL lagi. Perhatikan di sini static hostname-nya sudah berubah menjadi RTR strip Debian, seperti yang sudah saya rubah tadi. Tapi jika kita lihat di sini masih root at Debian. Untuk mengapply-nya di sini kita exit, kemudian exit lagi. Nah, bisa teman-teman lihat untuk loginnya sudah berubah. Sekarang kita bisa masukkan usernya. Perhatikan di sini name-nya sudah berubah menjadi RTR strip Debian. Nah, jadi komen hostname CTL set strip hostname itu untuk mengganti suatu hostname. Di sini kita lanjut coba pada Debian server dan juga Ubuntu servernya. Oke, di sini saya sudah merunning Debian servernya. Kemudian kita login terlebih dahulu. Caranya sama seperti tadi, kita masuk ke root terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan seperti tadi. Dan pada Debian server saya ingin hostname-nya seperti ini. Lalu kita enter. Kita coba cek hostname CTL. Nah, sudah berubah menjadi SVR1 strip Debian. Sekarang karena di sini masih Debian hostname-nya, kita coba apply dulu dengan exit. Kemudian exit lagi. Lalu kita login. Oke, di sini hostname-nya sudah berubah menjadi @svr1 strip Debian. Sekarang kita lanjut untuk mengganti hostname pada Ubuntu servernya. Oke, di sini saya sudah merunning Ubuntu servernya. Di sini saya login terlebih dahulu. Kemudian di sini saya masuk terlebih dahulu ke root dengan komen. Kemudian cd. Lalu tuliskan komennya seperti tadi. Dan pada Ubuntu server saya ingin memberikan hostname SVR2 strip Ubuntu. Seperti ini, lalu kita enter. Kemudian kita cek.
Di sini sudah berganti static hostname-nya, tapi belum di-apply. Kita apply terlebih dahulu. Oke, perhatikan di sini hostname-nya sudah berubah ya. Jadi seperti itu untuk konfigurasi hostname pada virtual machine. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi host. Konfigurasi host itu penting juga sama seperti hostname. Jadi host adalah mapping antara IP dengan hostname. Nah, di sini kita masuk ke router terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan di sini ada IP yaitu 127.0.0.1, di mana itu adalah localhost atau diri kita sendiri. Di bawahnya juga ada IP 127.0.1.1 yang juga localhost. Hanya saja ini menggunakan name yaitu debian.azahra.com. Jadi fungsi dari host itu sendiri adalah kita bisa login IP menggunakan name-nya, misalkan ping debian.azahra.com. Oke, kita bisa keluar dulu. Jadi misalkan kita ping, kemudian enter. Perhatikan bahwa di sini dia berhasil. Jadi ping debian.azahra.com itu sama saja ping IP 127.0.1.1. Atau jika kita coba ping debian, maka dia juga akan berhasil. Nah, nanti kita akan coba merubah hostnya menjadi sama seperti hostname-nya, yaitu dengan perintah. Karena hostname-nya RTR Debian, maka hostnya di sini saya akan ganti ke RTR Debian juga. Lalu ctrl-x, y, kemudian enter. Kita coba cat. Perhatikan bahwa hostnya berubah menjadi rtr-debian.azahra.com spasi rtr-debian. Jadi misalkan kita ingin ngeping IP 127.0.1.1, kita bisa menggunakan komen ping rtr-debian saja. Oke, di sini saya akan mencobanya. Perhatikan bahwa ini juga berhasil ya. Atau kita juga bisa mengeping dengan komen rtr-debian.azahra.com. Dan enter, dan perhatikan bahwa ini juga berhasil. Jadi itu sama halnya kayak kita ngeping IP 127.0.1.1. Oke, di sini kita akan coba merubah semuanya ya teman-teman. Jadi kita akan coba merubah host pada Debian server dan Ubuntu server karena pada Debian routernya sudah. Kemudian kita akan lanjut ke Debian server. Oke, di sini kita masuk ke root terlebih dahulu. Lalu nano /etc/host. Kemudian kita ganti hostnya sama dengan hostname karena ini server, jadi saya akan memberikan nama svr1-debian. Oke, sudah. Kemudian ctrl-x, y, lalu enter. Kemudian kita coba ping svr1-debian. Perhatikan bahwa ini berhasil ya. Lalu kita lanjut ke yang Ubuntu server. Kemudian kita masuk dulu ke root. Lalu masukkan perintah nano/etc/host. Oke, di sini kita bisa ganti jadi svr2-ubuntu.azahra.com. svr2-ubuntu seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Lalu ctrl-x, y, kemudian enter. Kemudian kita coba ping dan enter. Oke, perhatikan bahwa dia ini berhasil ya. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu mendefinisikan IP address pada topologi. Pada materi kali ini kita akan coba mendefinisikan IP address pada topologi. Jadi kita akan coba membuat atau menambahkan IP address seperti pada gambar topologi sebagai panduan. Oke, kita lihat IP pada host OS ini IP-nya yaitu 192.168.56.1/24. Cara lihatnya yaitu kita bisa cek di control panel. Kemudian pilih yang ini ya, yang Ethernet 2. VirtualBox Only Ethernet Adapter. Dan details. Nah, ini ya
192.168.56.1. Nah, untuk IP yang mengarah ke router Debian ialah 192.168.56.10/24. Kemudian IP dari router menuju ke arah internal network ialah 10.10.10.1/24. Kemudian pada server 1 Debian ialah 10.10.10.2/24. Dan pada server 2 Ubuntu IP-nya adalah 10.10.10.3/24. Kemudian pada klien Ubuntu desktop itu IP-nya 172.16.1.2/24. Dan dari router ke arah klien Ubuntu ialah 172.16.1.1/24. Nah, nanti pada materi berikutnya kita akan coba mengkonfigurasi IP address sesuai masing-masing IP-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi konfigurasi IP address router. Sebelumnya di sini kita cek dulu IP address-nya dengan menggunakan komen IP address. Perhatikan bahwa di sini kita memiliki 4 interface. Yang pertama yaitu low atau loopback. Jadi loopback adalah IP, yang dimana semua host OS memiliki yang namanya loopback. Tapi untuk saat ini kita tidak akan membahas loopback. Kemudian yang kedua adalah interface endpost 3. Jika kita lihat pada topologi di endpost 3 atau interface 2 digunakan untuk mengarah ke host OS. Jadi pada router Debian digunakan untuk mengarah ke host OS. Nah, nantinya kita akan ubah IP-nya menjadi 192.168.56.10. Jika kita lihat kembali di sini terdapat endpost 8, di mana endpost 8 ialah adapter yang mengarah ke internal network atau server-server. Jadi di sini kita akan memberikan IP 10.10.10.1. Kemudian di sini juga ada endpost 9. Endpost 9 adalah yang mengarah ke klien Ubuntu. Oke, kita coba konfigurasi IP-nya. Kita masuk dulu ke root. Lalu masukkan komen nano/etc/network/interface. Perhatikan bahwa di sini kita bisa mengganti atau menambahkan IP address yang akan kita gunakan. Nah, sebelumnya jika teman-teman lihat di sini terdapat iFast endpost 3 init DHCP. Nah, DHCP ini otomatis atau dinamik, dimana nanti IP-nya akan didapat dari host OS. Tapi pada saat ini kita akan menggunakan static, karena kita akan menambahkan IP pada adapter endpost 3. Ini mengarah ke host OS. Jadi IP-nya adalah 192.168.56.10. Di sini kita bisa ganti ke static, lalu enter. Oke, di sini kita coba konfigurasi IP-nya menggunakan komen, lalu enter. Kemudian kita tambahkan lagi komen netmask. Karena belakangnya tadi itu adalah /24, jadi networknya yaitu 255.255.255.0. Kemudian enter, lalu kita tambahkan gateway. Gateway ini digunakan agar router kita bisa mendapatkan internet. Jika teman-teman perhatikan bahwa ketika pada Debian ke internet itu melewati host OS, dan IP host OS itu adalah 192.168.56.1/24. Jadi gateway-nya kita bisa tuliskan IP host OS-nya. Oke, kita akan coba menambahkan IP ke internal network. Untuk menambahkan IP, kita menggunakan komen, lalu enter, lalu ketikkan lagi address. Kemudian kita tambahkan addressnya yaitu 10.10.10.1. Kemudian netmasknya caranya sama seperti tadi endpost 8, tapi endpost 8-nya kita ganti ke endpost 9. Kemudian kalian ketikkan lagi addressnya seperti itu dan netmasknya seperti itu ya. Oke, kemudian kita klik ctrlx lalu Y dan enter. Di sini kita coba mengapply-nya. Kemudian kita tulis if up endpost 3, if up endpost 8, lalu if up endpost 9. Dan enter. Lalu kita cek IP address-nya. Perhatikan di sini sudah ada
pada nPOS 3-nya yaitu 192.168.56.10. Lalu nPOS 8-nya 10.10.10.1. Kemudian nPOS 9 juga sudah ada yaitu 172.16.1.1. Oke, kita lanjut ke materi konfigurasi IP server dan klien. Nah, di sini kita bisa masuk ke root terlebih dahulu. Lalu di sini ketikkan nano/etc/network/interface. Lalu DHCP-nya kita ubah menjadi static. Lalu address-nya, oke, yang tadi kita ikut di topologi yang ini ya teman-teman. Lalu ketikkan netmask. Kemudian untuk gateway-nya menggunakan IP router Debian. Kemudian ctrl-X, lalu Y, kemudian enter. Lalu ketikkan sistem ctl restart networking. Lalu ketikkan lagi if up nPOS 3 already configured. Lalu ketikkan IP address. Perhatikan bahwa di nPOS 3 IP-nya sudah berubah menjadi 10.10.10.2/24. Oke, selanjutnya kita akan coba mengkonfigurasikan IP pada Ubuntu server. Oke, di sini kita cek IP address-nya terlebih dahulu ya. Perhatikan bahwa IP pada nPOS 3 belum ada ya teman-teman. Lalu kita ketikkan, lalu tab. Maka secara otomatis dia akan terisi. Kemudian bisa kita enter, lalu masukkan password. Lalu di DHCP 4-nya yang tadinya true, kita ganti jadi no. Lalu enter. Kemudian kita spasi sampai sejajar dengan tulisan DHCP. Kemudian kita ketikkan addresses. Kemudian kita isi dengan IP. Pertamanya kita awal dengan kurung tutup kotak. Kurung tutup jangan lupa dan enter, lalu spasi lagi sampai sejajar dengan addresses. Kemudian di sini kita isi dengan tulisan gateway 4. Gateway ini artinya gateway untuk versi 4. Gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Jangan lupa kurung tutup. Oke, kemudian di sini kita ctrl-X, lalu Y, kemudian enter. Lalu kita ketikkan sudo netplan apply. Lalu kita cek IP address. Perhatikan bahwa di sini IP nPOS 3 sudah berubah menjadi 10.10.10.3/24. Kemudian kita lanjut ke klien Ubuntu. Oke, ini sudah saya buka Ubuntu desktopnya. Lalu kemudian di sini klik logo segitiga terbalik, klik wired settings, lalu klik tombol pengaturan ini, lalu klik IPv4, ganti ke manual address. Kemudian addressnya kita ketik, lalu netmasknya 255.255.255.0. Kemudian gateway-nya 172.16.1.1. Kemudian apply, lalu off-kan dulu, kemudian on-kan lagi. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu basic remote access. Pada praktek kali ini kita akan coba dari host OS ke router Debian. Sebelumnya kita akan coba membahas tentang konsep apa itu remote. Jadi misal dari klien Ubuntu ingin masuk atau meremote ke router Debian, maka yang perlu kita lakukan hanya masuk ke router Debian. Jadi kita buka dulu VM-nya, kemudian di sini baru kita bisa masuk ke router Debian-nya. Tapi jika pada dunia nyata, anggap saja misal router-router ini atau server-server ini berada pada data center. Nah, nanti jika ada error, misal kita ingin coba melihat konfigurasi dalam router Debian ataupun server-server ini. Misalnya kita sedang pergi keluar kota atau keluar negeri, itu kan tidak mungkin kita balik ke data centernya. Nah, maka dari itu kita perlu meremote server-server ini dari jauh atau dari tempat kita berada sekarang agar lebih efektif. Nah, nanti kita akan coba meremote dari host OS ke router Debian. Untuk meremote kita bisa menggunakan beberapa aplikasi. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba menggunakan aplikasi PuTTY. Kalian bisa mendownload PuTTY di Google Chrome atau Microsoft Edge. Tetapi di sini saya menggunakan Google Chrome. Nah, teman-teman ketikkan saja di pencarian download PuTTY. Kemudian klik link yang paling atas. Kemudian klik download PuTTY.
Kemudian kalian scroll sedikit ke bawah, lalu kalian bisa download putih yang ini, yang 64 Street Beat X86. Kemudian kalian klik saja, maka nanti dia akan otomatis terdownload. Sebelum kita ke putih, kita pastikan dulu bahwa hostOS ini bisa ping ke router Debian. Caranya kita bisa buka command prompt, lalu kita ketikkan ping 192.168.56.10. Perhatikan bahwa dia berhasil. Jika teman-teman belum bisa, mungkin teman-teman bisa mematikan firewall-nya terlebih dahulu. Lalu kita bisa buka putih di aplikasi File Explorer. Kemudian di sini masukkan IP dari router Debian. Kemudian klik Accept. Perhatikan bahwa di sini kita berhasil meremote router Debian-nya. Di sini kita coba login. Ini masukkan user dari router Debian kita. Perhatikan di sini kita sudah masuk ke router Debian. Nah, ini mempermudah teman-teman untuk mengecek konfigurasi yang salah, ataupun kita bisa melakukan konfigurasi dari jarak jauh. Dan jika kita lihat, misal kita buka router Debian, perhatikan di router Debian kursor saya menghilang ya teman-teman. Tapi jika di putih ini akan terlihat kursornya. Misal teman-teman ingin mengkonfigurasi IP address, kemudian jika kita blok seperti ini, maka dia akan otomatis tercopy ya. Dan jika kita klik kanan, maka otomatis dia akan terpaste. Lalu jika kita enter, perhatikan bahwa kita memiliki IP yang sama pada router Debian. Sekian pembahasan saya pada bab yang ke-15 ini. Mohon maaf apabila saat memberikan penjelasan di tutorial yang saya berikan ada salah kata atau ada kalimat yang kurang jelas. Jikalau ada kalimat yang kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.